Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Saya harap semuanya baik-baik saja pada siang hari ini. Alhamdulillah ya. Ya, jadi kelompok kami itu di sini akan mempresentasikan proposal inventarisasi potensi Desa Beo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Anggur, Provinsi Perkutut. Diharapkan nanti kawan-kawan dapat melihat presentasi kami dan juga diharapkan kepada pembahas yaitu Faris dan Karina agar dapat membahas dan bisa memberikan masukan kepada proposal kami. Maka dari itu, perkenalkan saya Arif Firmansyah di sini sebagai moderator. Lalu ada juru bicara yaitu Muhammad Dahlan dan juga ada juru kamera Christina Chan. Maka dari itu, ya terang dulu ya kawan-kawan. Maka dari itu saya persilakan kepada penyaji, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menerangkan proposal kami tentang potensi desa di desa. Proposal program inventarisasi potensi desa Beo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Anggur, Provinsi Perkutut. Next. Hal yang melatar belakangi mengapa kami ingin membuat program tersebut ialah Desa Beo yang terletak di Kecamatan Anggrek, Kabupaten Anggur, Provinsi Perkutut merupakan salah satu desa yang memiliki potensi yang sangat strategis, namun belum dikelola secara optimal. Potensi yang dimiliki sangat beragam, mencakup dari sektor mulai dari sumber daya alamnya, sumber daya manusia, kebudayaan, ekonomi, hingga kelembagaan yang dapat menjadi modal dasar pembangunan desa tersebut. Sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Anggrek yang memiliki karakteristik geografis dan tantangan pembangunan yang unik, Desa Beo memiliki kekhasan tersendiri dalam hal potensi dan permasalahan pembangunan. Kondisi geografis dan iklim menjadi tantangan sekaligus peluang dan pengembangan potensi desa. Dapat kita lihat secara administrasi, kami mengimajiner peta administrasi Desa Beo, Kecamatan Anggrek dan Kabupaten Anggur itu seperti yang tertera pada layar, di mana lokasi tersebut sangat strategis, memiliki beberapa potensi. Kalau dilihat dari sisi utara, itu memiliki potensi pariwisata, terus di dalam desanya memiliki tanah yang subur, seperti bisa kita katakan potensi pertanian dan lain-lain. Hingga saat ini kurangnya data yang terinventarisasi secara komprehensif atau secara keseluruhan menjadi kendala utama dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran. Keterbatasan informasi yang akurat dan terkini mengenai seluruh potensi yang dimiliki desa berdampak pada kurangnya optimal perencanaan pembangunan. Oleh karena itu diperlukan suatu program inventarisasi potensi desa yang sistematis dan komprehensif tersebut. Program ini menghasilkan database komprehensif yang dapat menjadi acuan penyusunan kebijakan yang efektif, efisien, berkelanjutan, serta mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Beo. Tujuan dari proposal ini yaitu terdiri dari dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya itu melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh potensi yang dimiliki Desa Beo untuk mendukung perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal. Sedangkan tujuan khususnya yaitu yang pertama mengidentifikasi
data secara lengkap potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua, menganalisis potensi tersebut, menentukan sektor-sektor unggulan yang dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan. Yang ketiga, menyusun basis data digital yang mudah diakses dan diperbarui untuk kepentingan perencanaan pembangunan desa. Yang keempat, merumuskan rekomendasi program dan kebijakan strategis berdasarkan hasil inventarisasi untuk optimalisasi potensi desa. Yang kelima, membangun kapasitas masyarakat dan aparatur desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan data potensi untuk perencanaan pembangunan partisipatif. Ruang lingkup program potensinya terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi, dan sosial. Sumber daya alam terdiri dari sumber daya air, lahan pertanian, potensi pertanian, sumber daya mineral, geografis, dan iklim. Sumber daya manusia terdiri dari demografi penduduk, keahlian dan profesi, tokoh masyarakat, tenaga kerja, organisasi kepemudaan. Potensi sosial terdiri dari situs dan benda bersejarah, tradisi dan kesenian, kearifan lokal, organisasi masyarakat, modal sosial. Dan ekonomi terdiri dari UMKM, produk lokal, pengembangan pariwisata, infrastruktur ekonomi, dan akses permodalan. Metode pelaksanaan. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data primer terdiri dari survei lapangan, wawancara mendalam, focus group discussion. Lalu pengumpulan data sekunder ada studi dokumentasi, data instansi terkait, literatur, dan penelitian terdahulu. Metode analisis data. Yang pertama, kami akan menganalisis deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif, yaitu di mana analisis statistik deskriptif untuk data numerik, analisis konten untuk data kualitatif dari wawancara dan FGD, triangulasi data untuk memastikan validitas dan realitas. Lalu kami analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Lalu selanjutnya analisis spasial dan pemetaan, yaitu menggunakan sistem informasi atau JIS untuk pemetaan potensi, pembuatan peta tematik, dan analisis overlay untuk identifikasi zona pengembangan prioritas, atau bisa juga dengan rencana tata ruangnya. Waktu dan pelaksanaan. Rencana kami minggu pertama yaitu kami akan mengagendakan persiapan dan pengumpulan data primer dan sekunder. Lalu dilanjutkan minggu kedua pengolahan dan analisis data. Minggu ketiganya penyusunan laporan akhir, basis data digital, dan presentasi hasil. Baik, kesimpulan dari program kami ini yaitu program inventarisasi potensi desa merupakan langkah strategis dan fundamental dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan, terarah, dan berbasis potensi lokal itu sendiri. Melalui pendekatan yang komprehensif dan partisipasi masyarakat, program ini diharapkan dapat menghasilkan basis data yang akurat, terpercaya, dan dapat diandalkan sebagai landasan perencanaan pembangunan desa di masa yang mendatang. Program inventarisasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan data saja, tapi juga untuk membangun pemahaman bersama tentang potensi yang dimiliki oleh Desa Bio. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses inventarisasi, diharapkan akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam pemanfaatan dan pengembangan potensi desa. Baik, sekian dan terima kasih dari presentasi kami. Bila ada pertanyaan, dipersilakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji. Sekali lagi tepuk tangan kepada penyaji. Baik, maka selanjutnya saya persilakan kepada dua pembahas. Silakan yang pertama, mau Karina atau Faris? Ya, mau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Andi. Mungkin langsung saja, kan tadi kan proposal programnya tentang inventarisasi di wilayah tersebut. Itu kalau saya lihat ada beberapa potensi ya, kalau nggak salah 4 potensi. Kemudian tadi saya lihat juga waktu pelaksanaan itu ada kira-kira 3 minggu lah. Yang jadi pertanyaan saya itu, apakah mungkin 3 minggu itu untuk mencari data ke 4 potensi tersebut? Mungkin lagi, kalau menurut saya itu lebih baik fokus ke 1 potensi dulu, karena kalau misalnya 4 potensi dan estimasi waktunya 3 minggu itu untuk pengumpulan data sepertinya masih kurang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Vanessa Jika, pembahas statu. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Widartanti. Mungkin saya sebagai pembahas satu ingin bertanya saja kepada kelompok 4. Dari tadi materi yang sudah disampaikan, dari program tersebut, apakah ada tantangan utama yang dihadapi masyarakat desa dalam pembangunan dan pemanfaatan sumber daya lokal? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, saya persilakan kepada juru bicara untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari pembahas 1 dan pembahas 2. Yang pertama saya akan menjawab dari pertanyaan Pak Faris. Ya. Pembahas 2. Nah, jadi tadi ditanyakan apakah cukup waktu dari 3 minggu ini untuk menyelesaikan inventarisasi tadi. Untuk inventarisasi ini, untuk waktu yang kami perkirakan mungkin cukup untuk kami, karena kami akan membentuk panitia itu sendiri beserta partisipasi dari masyarakat. Jadi tidak hanya kami bertiga yang turun tangan, ya kami undang dari desa itu kan memiliki RW, RT. Nah, jadi kami akan jemput bola dan merangkul para RT. Jadi itu akan memudahkan kami untuk inventarisasi potensi tersebut. Lalu kalau dari pertanyaan Ibu Karina, ya, tantangan, apakah ada tantangan untuk program ini? Seperti yang di awal disampaikan bahwa program ini adalah imajiner, saya akan menjawab dengan imajiner. Jadi saya sangkut pautkan dengan imajiner ini dengan kasus yang ada di lokasi Kepulauan Riau. Jadi untuk desa bio ini ada tantangannya, mengapa tidak berkembang, mengapa potensinya tidak muncul. Ternyata di desa ini terhambat oleh status tanahnya, di mana statusnya di atas tanah transmigrasi lama, dan tanah transmigrasi tersebut menjadi hambatan pembangunan daerah. Kenapa? Karena orang Pemda sendiri juga tidak berani membangun desa tersebut karena takut tersangkut masalah dan di atas tanah transmigrasi yang sudah dimiliki oleh Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Maka dari itu permasalahan ini menjadi data awal. Kami inventaris potensi ini, terus kami serahkan ke Dinas Transmigrasi bahwa potensi desa ini ada sekian rupa, maka menjadi dasar untuk jadi pertimbangan untuk Dinas Transmigrasi gimana caranya lahan tersebut mau dihibahkan ke desa atau gimana untuk pembangunan itu tetap berjalan. Mungkin itu jawaban imajiner dari saya. Baik, bagi pembahas, apakah ada tanggapan lain? Sudah? Maka berakhirlah
presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang dipresentasikan bisa dapat menjadi ilmu ke depannya. Maka dari itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.